Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam praktikum biologi. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik, kemudian dapat berjalan lancar, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya siswa-siswa semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga baik, dan selalu taati prokes atau protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan belajar atau melakukan praktikum tentang uji bahan makanan atau ujian kandungan makanan. Untuk tujuan dan manfaat dari kegiatan hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan zat-zat bahan kandungan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menyajikan dan juga membuat laporan hasil pengamatan atau hasil percobaan dari uji bahan makanan. Manusia menggunakan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, apakah siswa-siswa semua sudah tahu makanan yang kita makan itu mengandung zat-zat apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kandungan yang terdapat dalam bahan makanan yang selama ini kita makan, seperti itu. Adapun alat bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama, untuk bahannya terlebih dahulu ada tahu, kemudian ada margarin atau mentega, kemudian ada kentang, kemudian ada pisang, kemudian ada nasi, kuning telur, dan juga putih telur yang sudah direbus. Kemudian untuk alat-alatnya yang pertama yaitu ada lugol atau iodin, kemudian wadah untuk melakukan uji amilum. Di sini Ibu menggunakan mika, anak-anak bisa menggunakan wadah yang lain untuk melakukan praktikum ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ada alat tulis, kemudian ada sendok dan juga garpu, kemudian ada lidi untuk melakukan pengadukan. Kemudian juga di sini ada tisu untuk membersihkan alat-alat yang kita gunakan. Dan yang terakhir yaitu ada kertas putih untuk melakukan uji lemak. Ya, betul. Hari ini kita akan melakukan uji amilum, uji lemak, dan juga uji protein. Untuk uji amilum dan uji lemak akan dilakukan demonstrasi pada saat ini. Sedangkan untuk uji proteinnya, kita akan melakukan praktikum virtual menggunakan web Kemendikbud. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan uji amilum. Nah, untuk uji amilum ini kita menggunakan wadah. Yang Ibu gunakan di sini adalah mika. Di sini sudah Ibu lakukan atau berikan label agar tidak terjadi kekeliruan saat kita melakukan analisis data. Di sini kita berikan alas kertas putih agar nanti terlihat saat adanya reaksi. Kemudian kita masukkan bahan-bahan makanan yang sudah kita siapkan tadi ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Jadi kita gunakan sampel bahan makanan dan letakkan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu nasi, kemudian kentang. Kita lakukan pengerokan seperti ini agar lebih mudah saat melakukan percobaan. Kemudian ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan tadi. Nah, di sini sudah bisa dilihat, sudah ada sampel-sampel bahan makanan yang akan kita uji. Nah, untuk menguji adanya kandungan amilum dalam bahan makanan, kita memerlukan iodin untuk reaksi yang terjadi dalam bahan makanan. Di sini kita menggunakan 3-5 tetes iodin. Di sini kita gunakan 3 tetes saja. Di setiap bahan makanan ditambahkan iodin 3 tetes. 1, 2, 3. Kemudian bahan makanan yang lain masing-masing sama menggunakan 3 tetes. Di sini anak-anak bisa menggunakan bahan makanan lain yang ada di rumah masing-masing. Jadi tidak harus sama dengan apa yang Ibu contohkan di sini ya. Jadi bisa kalian lakukan variasi bahan makanan seperti itu. Setelah ditambahkan iodin, maka dilakukan pengadukan agar tercampur rata antara bahan makanan dengan iodin yang kita gunakan dan bisa mengetahui adanya perubahan warna atau tidak. Nah,
Untuk melakukan pengadukan ini, Ibu menggunakan lidi. Anak-anak bisa menggunakan alat pengaduk lain yang ada di rumah anak-anak. Di sini untuk setiap lidi digunakan untuk mengaduk satu bahan makanan. Kemudian untuk mengaduk bahan makanan lain kita menggunakan lidi yang lain agar tidak terjadi kontaminasi antar bahan makanan, sehingga hasilnya dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Kita dapatkan hasil dari uji amilum. Untuk kentang, kemudian putih telur, dan juga nasi terjadi perubahan warna. Begitupun juga dengan pisang. Dari warna coklat menjadi warna biru kehitaman. Berarti untuk kentang, kemudian putih telur, pisang, dan nasi itu mengandung amilum atau karbohidrat. Sedangkan bahan makanan lain yaitu ada kuning telur, kemudian mentega, dan juga tahu yang tidak terjadi perubahan warna, berarti dapat disimpulkan itu tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Jadi dapat kita ketahui bahwa indikator positif dari adanya uji amilum atau karbohidrat yaitu ketika bahan makanan dari warna coklat berubah menjadi biru kehitaman. Seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya yang lebih lengkap, Ibu sudah melampirkan di LKPD sehingga nanti anak-anak dapat melakukan pemahaman secara mandiri. Seperti itu ya. Uji yang kedua itu adalah uji lemak. Apa yang kita butuhkan saat kita melakukan uji lemak? Yang pertama yaitu tentunya bahan makanan kita tadi yang kita gunakan juga dalam uji amilum. Kemudian yaitu ada kertas putih atau bisa menggunakan kertas coklat atau kertas payung itu yang tipis. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan kertas putih yang sudah diberi lingkaran-lingkaran dan juga nama-nama bahan makanan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekeliruan saat kita melakukan percobaan dan juga analisis data. Kemudian yang terakhir yaitu kita gunakan senter. Di sini Ibu akan memanfaatkan HP, di mana HP ini digunakan untuk menyenteri kertas yang akan kita gunakan saat melakukan uji lemak. Digunakan atau tujuannya ini untuk melakukan atau menganalisis transparansi dari kandungan bahan makanan dalam kertas tersebut. Cara kerjanya untuk uji lemak yaitu siapkan kertas yang sudah diberi label seperti ini. Anak-anak juga bisa menggunakan label yang lain ya. Yang penting tujuannya adalah tidak terjadi kekeliruan data. Kemudian di sini sudah disiapkan bahan makanan yang akan kita uji. Caranya yaitu kita ambil sampel dari setiap makanan, kemudian kita oleskan dalam kertas yang sudah kita siapkan sesuai dengan nama atau label dari bahan makanan tersebut. Yang pertama itu di sini ada nasi, kita oleskan seperti ini. Tujuannya adalah untuk melihat adanya noda pada kertas yang sudah kita siapkan ini. Setelah sudah dioleskan semuanya, kita tunggu beberapa saat agar kertasnya mengering ketika masih ada bahan makanan yang basah seperti itu. Jadi agar noda dari bahan makanan dapat terdeteksi. Bahan makanan sudah mengering, akan tercetak noda yang dapat kita analisis tingkat transparansinya dengan menggunakan bantuan senter yang sudah kita siapkan tadi. Jadi senternya diarahkan ke balik kertas yang sudah kita gunakan tadi dan dianalisis tingkat transparansi nodanya. Di sini dapat diketahui bahwa mentega memiliki tingkat transparansi yang sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa mentega memiliki kandungan lemak yang sangat banyak dibanding bahan-bahan makanan yang lain. Untuk uji yang ketiga yaitu adalah uji protein. Sudah Ibu jelaskan tadi, untuk uji protein kita menggunakan praktikum virtual melalui web virtual lab dari Kemendikbud. Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan bagaimana cara atau tutorial menggunakan virtual lab tersebut. Demikianlah praktikum uji bahan makanan yang kita lakukan. Yang pertama itu tadi ada uji amilum, kemudian ada uji lemak, dan yang ketiga itu ada uji protein. Nah, untuk yang pertama, untuk uji amilum dapat kita simpulkan bahwa ketika bahan makanan mengandung karbohidrat atau amilum, ketika ditetesi iodin atau lugol, ia akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Mengapa bisa berubah menjadi biru kehitaman? Karena antara lugol itu terjadi reaksi di mana terbentuk atau disebabkan oleh molekul amilosa yang terbentuk senyawa. Jadi dapat berubah menjadi warna biru. Kemudian untuk
uji lemak, kita menggunakan tingkat transparansi kertas yang digunakan. Di mana semakin tinggi transparansinya, maka semakin tinggi pula tingkat kandungan lemak dalam bahan makanan. Seperti itu. Mengapa pada kertas dapat terbentuk suatu noda? Karena pada bahan makanan yang mengandung lemak itu juga mengandung minyak. Jadi bekas noda itu disebabkan oleh minyak yang terkandung dalam bahan makanan yang mengandung lemak. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji protein, di mana kita menggunakan larutan biuret. Indikator positif suatu bahan makanan menggunakan maksud ibu mengandung protein ketika ditetesi larutan biuret, yaitu ada NaOH dan CuSO4, akan berubah warna menjadi ungu seperti itu. Nah, demikian praktikum yang dapat ibu contohkan. Kemudian selanjutnya anak-anak dapat melakukan praktikum di rumah sesuai dengan arahan yang sudah ibu jelaskan tadi. Anak-anak bisa melakukan pemahaman melalui LKPD yang sudah ibu berikan. Jangan lupa untuk membuat laporan dan nanti dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ibu tetapkan. Tetap patuhi prokes atau protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Tetap patuhi aturan-aturan dari pemerintah. Ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak, usahakan membatasi mobilitas atau tetap di dalam rumah. Sekian praktikum yang dapat kita lakukan hari ini. Untuk menutupnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.